Oke, jadi di sini ya, saya coba. Oke, ini sebenarnya dari materi yang ingin saya sampaikan ya, terkait dengan apa yang kita akan lakukan pada malam ini. Sebenarnya saya harapkan kita semua bisa melakukan latihan soal, karena ini pertemuannya sesi terakhir ya Pak Nan ya. Tidak Pak, ini sesi kedua. Sesi kedua ya, oke. Iya, Anggap sesi kedua, anggaplah ini sebuah pretest dan teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman semuanya. Pada sesi kedua kali ini kita akan membahas tentang beberapa latihan soal hukum yang mungkin menjadi general secara kita, dan tipikal soal ini hanya untuk sebagai apa namanya itu gambaran umum saja, dan bukan berarti ini yang akan keluar, cuman saya ambil dari beberapa latihan soal yang sudah terbit, artinya sudah terbit di buku-buku soal, jadi saya rasa sudah umum saja. Nah, teman-teman semua mungkin memiliki gaya belajar sendiri, dan sekarang saya coba untuk masuk kepada cara menjawab soal. Jadi konten pembelajarannya adalah bagaimana teman-teman semua mampu menjawab soal dengan analisa yang efisien. Oke, ya. Adapun konten pembelajarannya yaitu teman-teman akan mengerjakan soal. Jadi silakan aktif di Zoom-nya walaupun dalam kondisi libur tapi masih aktif, dan teman-teman akan mengerjakan soal, lalu di sini akan pembahasan dan terakhir akan menganalisa. Gitu, oke. Untuk sebuah pengantar, bahwasanya kompetensi dari ujian CBT ini memiliki 7 tinjauan. 7 tinjauan ini memang teman-teman semua harus pahami secara cukup, tidak usah terlalu dalam, tapi cukup pahami bahwasanya apa saja yang akan diujikan di situ. Yang akan diujikan mungkin dari berbagai faktor, yaitu pertama dari area kompetensinya tentang profesionalitas, kesadaran diri, komunikasi, sampai kesadaran gerak-geriksi. Menandakan bahwasanya soal-soal hukum itu yang diujikan bukan hanya sekedar pengetahuan sifatnya kognitif, tapi juga soal-soal yang membahas masalah tentang profesionalitas dan lain-lain. Kemudian ada soal yang sifatnya recall, ada yang sifatnya reasoning. Teman-teman semua harus memahami bahwasanya yang dimaksud dengan soal recall dan reasoning adalah bahwasanya soal itu ada yang sifatnya pengetahuan, ada yang sifatnya praktik. Jadi ada yang bersifat seperti halnya kita kuliah S1 ataupun D3 dulu, ada sifatnya praktik di sini. Dan soal juga akan bersifat kognitif, sikap, dan prosedur knowledge. Jadi jangan kaget kawan-kawan semuanya kalau misalnya soal yang ditanyakan tuh nanti sikap. Sikap itu adalah sikap cara menangani, handling yang tepat, dan lain. Kemudian tinjauan sistem gerak dan fungsinya itu terbagi menjadi 4 secara umum, yaitu muskuloskeletal, neuromuskular, dan perilaku, kardiopulmonar vaskular, dan tegumen. Jadi ini adalah tinjauan secara umum. Menandakan bahwasanya Pak, bagaimana dengan beberapa yang pediatri, geriatri? Nah, itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam ini. Itu hanya sekedar komponen saja. Itu kemudian ada tinjauan secara individu, kelompok, dan masyarakat, ada yang asesmen, diagnosis, yang seharusnya itu bisa saja teman-teman pahami, dan sampai dengan aspek-aspek pelayanannya, bisa dari promosi, pencegahan, pemeliharaan, dan kuratif ataupun restorasi. Dan secara umum, bahwasanya saya rasa sudah menjadi pengetahuan dasar untuk teman-teman semuanya, bahwasanya struktur soal itu terbagi menjadi 3 sebenarnya, yaitu ada sebanyak vignet, ada litin, dan ada jawaban. Jadi teman-teman harus pahami yang namanya struktur vignetnya, ada yang menjadi pertanyaannya dan menjadi jawaban. Untuk tipikal vignet atau soal cerita itu bisa dibahas adalah terkait dengan umur dan jenis kelamin, tempat fisioterapi, keluhan utama, durasi, dan keluhan. Oke, dan ini saya rasa untuk secara umum saja dan tidak untuk mungkin bisa teman-teman lihat itu. Soal cerita itu teman-teman kalau berbicara tentang soal cerita mungkin jangan larut, tapi soal cerita ini hanya sifat umurnya bagaimana gitu, tempat fisioterapi, keluhan utama, durasi, dan keluhan. Tapi poin 4 pertama adalah poin yang mungkin harus dipahami betul gitu untuk menjawab teman-teman kalau bertemu dengan soal-soal uji CBT UKOM gitu. Kemudian ada leading ataupun pertanyaan, dan terakhir adalah jawabannya. Dan ini adalah sebuah struktur-struktur yang mungkin perlu kita pahami bersama. Oke. Nah, teman-teman semua, kan mumpung kita masih pertemuan awal, coba cari kertas masing-masing yang di sekitar Anda, mulai dari HP, boleh yang lain juga. Kita akan mulai ya jawabannya ini. Di sini saya coba setting chattingnya dulu ke saya ya. Jadi sehingga
mudah gitu untuk chatnya, sehingga teman-teman semua bisa chatting ke oke. Oh, oke, bentar ya, soalnya saya coba setting dulu. Teman-teman semua bisa. Oke, dan ini soal yang pertama, silahkan dikerjakan selama 1 menit. Strategi 1 menit, coba dikerjakan selama 1 menit. Mulai dari sekarang. Oke, dicatat dulu saja jawabannya ya. Nanti jangan dikerjakan dulu, kira-kira apa jawabannya. Oke, silakan teman-teman semua menjawab soal selama 1 menit ya, nanti baru kita bahas lagi. Baik, sudah 1 menit pertama. Sekarang kita bahas soal yang kedua. Oke, soal yang ketiga. Sekarang soal yang keempat ya. Soal kelima. Oke, saya rasa cukup sudah 5 soal dan mari kita lakukan pembahasan ya terkait dengan soal-soal ini. Oke, jawaban yang pertama, mungkin silakan aktifkan ataupun berikan di kolom komentarnya. Nanti kita akan bahas soal jawabannya apa saja. Oke, silakan. Mungkin bisa berikan di kolom komentar chatnya jawabannya apa saja. Untuk nomor 1, kira-kira jawabannya apa ya? Seorang laki-laki umur 63 tahun datang ke klinik fisioterapi atas rujukan dari dokter
spesialis neurologi dengan pola berjalan pendek. Gitu. Tidak ada fase berayun, adanya gangguan keseimbangan, badan membungkuk, tremor, dan wajah tidak berekspresi. Kira-kira jawabannya apa ya dari ini? Oke, ya sudah ada. Ini chattingnya cuman bisa ke saya, jadi saya cuma yang bisa tahu kira-kira jawabannya. Yang ini baru ada 2, terus. Jadi teman-teman tidak perlu takut jawabannya dicontek. Oke, thank you. Ya, jawabannya sebagian besar adalah B, ya betul ya, Parkinson. Kita bahas dulu ya, betul jawabannya B. Kira-kira kenapa ya? Gitu. Nanti kita tahan dulu, terus kita kira-kira kenapa ya? Kenapa jawabannya B? Nah, jawabannya adalah karena ada yang disebut sebagai pola berjalan pendek ataupun wajah tidak berekspresi. Ini merupakan clue dari jawaban dari ini. Oke. Yang kedua, kira-kira jawabannya kenapa ya? Kenapa jawabannya apa ya nomor 2 kira-kira? Silakan dijawab. Ya, sudah ada masuk. Thank you. Ya, lagi. Kira-kira ada yang bahas lagi? Good. Makasih. Laginya ini ya. Udah bisa nih kayaknya jawabannya. Kira-kira. Iya, saya masih tunggu mungkin jawaban yang lainnya kira-kira. Oke, masih ada. Ya, betul. Terus. Saya mungkin ini nih. Ini ya yang kedua ini coba saya tanya ya. Kira-kira jawaban kenapa jawabannya itu. Oke. Oke, saya coba mungkin ini ya. Saya coba yang jawab. Walida Putri. Walida Putri, kenapa jawaban nomor 2 ini? Jawabannya apa ya? Pak Topik. Ya, silakan. Jawabannya kenapa ya? Jawabannya apa? Walida Putri bisa ini? Atau mungkin saya ini ya, ini Muslima ini mohon aktifkan mikrofonnya. Kira-kira kenapa jawabannya C? Kira-kira kenapa Muslima ini? Muslima ini, oke. Muslima ini mungkin menjawab C ya. Kira-kira kenapa jawabannya C kira-kira? Oke, ya mungkin masih ada yang belum mau menjawab. Oke, ada yang mau menjawab? Kenapa jawabannya C? Oke, saya jawab kedua ya. Ini ada Anindya Evan. Anindya Evan kira-kira kenapa jawabannya C? Ya. Iya. Ya, Pak. Ya, kira-kira kenapa Anin? Jawabannya C. Kalau dari yang lain sih, dari aksila, dari shoulder, itu kayak orang itu sih Pak, untuk mobilisasinya tuh kayak nanti bisa jadi dislok ataupun apa ya, kurang kuat aja sih Pak kalau dari stroke kan posturnya juga kan harus diperbaiki. Jadi lebih baik di bagian pelvic. Ya, oke. Makasih Anin ya. Jadi memang hampir sebagian orang itu mengetahui bahwasanya dan memahami sudah menjadi sebuah ketentuan umum bahwasanya pelvic itu merupakan key point of control ataupun bagian dari tubuh kita yang memiliki kestabilan paling aman di situ. Karena kalau kita melihat dari berbagai lokasi-lokasi itu memang sebenarnya semuanya bisa ya. Jadi kalau mari kita analisa, apakah aksila kiri jawabannya betul? Betul, tidak salah sih sebenarnya dari itu. Karena dia ada posisi di kiri dan kita sebagai fisioterapis tuh memiliki sebuah teknik kalau kita memfasilitasi di bagian sisi yang lesi itu juga tidak salah. Kemudian memegang bagian shoulder juga tidak masalah karena
Dengan ada solder kan ada sebuah ini ya. Misalnya kalau kita mengambil bagian solder pun juga tidak salah juga gitu. Tapi yang bagian D itu memegang lutut pasien mungkin kita tidak bisa mengatakan salah karena memegang lutut pasien juga beberapa teknik bisa digunakan dan aksila kanan juga tidak masalah karena kita mengambil pendekatan bagi sisi yang sehat. Namun semua jawaban ini benar. Cuman kita lihat adalah bagian mana yang paling benar. Mana paling benar ini kita lihat beberapa keyword yang digunakan. Keyword yang digunakan pada pertanyaan nomor 2 ini adalah teknik yang digunakan yaitu teman-teman bisa membaca lead in terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa baca soalnya dulu, kemudian teman-teman baca keyword penting dari sini gitu. Nah, kira-kira keyword penting apa yang ada pada pertanyaan nomor 2? Kira-kira apa keyword pentingnya di sini? Kira-kira apa ya teman-teman bisa? Apa keyword penting dari sini? Ya, mungkin teman-teman ada beranggapan bahwasanya keyword yang penting di sini adalah keyword pada kursi roda dan keyword pada kemampuan fungsional yang terakhir. Jadi keywordnya adalah berada pada kursi roda dan belum mampu berdiri dari posisi duduk adalah keyword yang sangat utama di sini. Sehingga kita baru menemukan jawabannya adalah C gitu. Sehingga kalau kita lihat, kalau dia sehingga kita menganalisa pasien ini membutuhkan kemampuan untuk duduk berdiri dan duduk berdiri itu semua seperti konsensus umum bahwasanya kita menggunakan pada pelvic di Christia Eliakanya. Kenapa pada bagian pelvic? Jadi pelvic itu merupakan sebuah bagian konektor di dalam tubuh sama dengan halnya skapula, cuman posisinya ini ada unsur weight bearing-nya. Karena latihan ini menggunakan weight bearing dan kita mencari titik mana yang bisa memfasilitasi weight bearing. Kalau kita bandingkan pada aksila, dia aksila tidak ada weight bearing-nya. Shoulder tidak ada. Kemudian lutut ada, cuman kalau kestabilan pada lutut hanya terletak pada tungkai atas dan tungkai pada tungkai atas dan tungkai bawah saja. Saya rasa itu tidak kuat untuk itu. Aksila kanan tidak ada weight bearing, sehingga yang tepat adalah pada bagian Christia Eliaka di bagian pelvic. Oke, mari kita lihat. Kira-kira apa jawaban dari nomor 3? Oke, saya pengen lihat nih. Jawaban nomor 3 apa ya kira-kira ya? Ya. Oke, terima kasih. Baru satu yang menjawab. Silakan yang lain menjawab di kolom komentar aja. Nanti akan bisa saya baca situ. Oke. Ada yang menjawab E, ada yang menjawab A. Oke nih. Lagi kira-kira? Ada lagi? Saya masih tunggu jawabannya. Oke, ke Wanda Amrah. Kenapa jawabannya E? Baik, kenapa menurut saya karena menurut saya kalau gerakan ankle drop itu lebih digerakkan oleh otot tibialis, sedangkan pertanyaannya di sini untuk meningkatkan kemampuan fungsional berarti harus kebalikan dari otot otot kebalikan dari tibialis anterior. Jadi saya pilih gastrocnemius. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian kenapa Rosiana? Rosiana menjawabnya A. Kira-kira kenapa Rosiana? Maaf, Rosi Rinanta. Sorry, maaf. Kira-kira gimana Rosi? Kenapa jawabannya A? Kenapa jawabnya tibialis anterior? Oke, mungkin Rosi ada trouble suara ya. Saya tanya lagi Anin nih. Kenapa Anin? Kira-kira jawabannya kenapa Anin? Anin dia Evan. Kira-kira kenapa? Kira-kira Anin kenapa jawabannya itu A? Kenapa tidak E seperti yang di teman-teman yang tadi?
Ya, saya rasa mungkin ada ini ya, saya agak-agak susah juga. Oke, kita lihat analisanya dulu. Untuk tipikal soal 3 ini, soal 3, teman-teman semuanya, pada soal nomor 3 itu dibutuhkan skim teknik yang dinamakan sebagai skim Fignet dengan cepat. Jadi tekniknya adalah teman-teman membaca soal Fignet ini, tapi dengan skim yang cepat. Contoh, dan teman-teman akan menemukan beberapa poin-poin penting di situ. Pada skim Fignet yang cepat ini, yang akan teman-teman temukan adalah satu, dan selalu baru baca lead-in-nya. Gitu. Setelah teman-teman baca Fignet-nya, lalu teman-teman baca lead-in, dan nanti akan ketemu yang pada namanya A jawabannya sebenarnya. Oke. Memang tadi sebenarnya tidak ada masalah sih pada ini. Tapi kalau misalnya kita ingin penguatan, mungkin bisa kita lakukan pada otot-otot secara umum gitu. Nah, oke. Nah, ankle drop itu sebenarnya terdapat keterbatasan yang kalau lihat secara grup otot itu menjadi prime movernya ada pada tibialis anterior. Nah, ketidakmampuan dari tibialis anterior itulah yang menyebabkan sisi ankle lebih jatuh pada sisi plantar. Sehingga dibutuhkan stimulasi yang sifatnya meningkatkan kemampuan otot atau inervasi otot pada daerah yang mengalami tidak dipersarafi, yaitu pada tibialis anterior. Di sini kuncinya adalah terletak pada di SDC-nya. Jadi kalau kita lihat itu permasalahannya adalah pada ankle drop-nya, sehingga kita bisa tarik kesimpulannya di bagian SDC-nya di sini. Itu adalah yang mungkin yang pertama ya, yang tekniknya. Bandingkan dengan yang kedua tadi. Kalau kedua tadi adalah baca lead in dulu, kemudian teman-teman cari keyword pentingnya. Tapi kalau yang ketiga yaitu tekniknya adalah skim Fignet dengan cepat, lalu baru baca lead in-nya yang tadi digunakan. Sehingga ada juga teknik yang ini bisa kita gunakan sih, seperti itu. Oke. Jadi sehingga jawabannya adalah A gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4. Nah, nomor 4 ini saya balik nih. Kenapa jawaban pada nomor 4 itu terletak pada jawabannya ada pada E gitu. Kira-kira kenapa ya? Silakan dijawab. Kenapa jawabannya itu ada pada E gitu. Jadi seorang wanita 50 tahun datang ke klinik fisioterapi dengan gangguan kelemahan pada tungkai atas bilateral. Setelah dilakukan pemeriksaan simbang saraf pada lumbal sakrum, terdapat kelemahan otot pada hamstring, ROM tidak bisa fleksi lutut secara maksimal. Segmen manakah yang menginervasi daerah tersebut? Nah, kira-kira. Kenapa jawabannya E? Itu kira-kira jawaban teori apa yang kita gunakan kira-kira? Mungkin ada bisa tuliskan di kolom komentarnya pada nomor 4. Ya, ini sudah ada beberapa yang menjawab. Oke, betul. Ada lagi kira-kira gimana? Oke, di sini ada Melinda yang menjawab dermatom. Mungkin Melinda bisa aktifkan mikrofon. Kenapa jawabannya itu ada pada dermatomnya? Kira-kira penjelasannya kira-kira gimana? Kira-kira kenapa Melinda? Jawabannya kenapa dermatom yang dilihat? Kira-kira ya. Ya, jawabannya betul sih. Jadi ini daerah lumbar sakrum jadi sebenarnya. Nah, lumbar sakrum itu memang melihat pada daerah dermatomiotomnya, dan itu dilalui otot hamstring, sehingga teman-teman semua mau tidak mau memang harus sedikit menghafal daerah dari miotom. Walaupun memang soalnya terkesan kok ada kelemahan pada tungkai atas bilateral ya, sehingga kelihatannya seperti miotom kan. Nah, teman-teman semua di sini ada apa namanya, pada daerah di sini itu memang terlihat sebagai terlihat antara L3 atau L4. Tapi yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah saraf manakah yang menginervasi daerah tersebut. Jadi kelemahan pada tungkai atas bilateral itu sifatnya pengecoh saja.
yang ditanyakan adalah saraf manakah yang menginervasi darah tersebut, yaitu di daerah lumbal dan sakrum, sehingga kalau kita lihat adalah darah dermatom. Darah lumbal sakrum itu menginervasi dari bagian posterior aspek dari tubuh tungkai, sehingga cenderung kepada S1 ataupun dari S2. Jadi itu yang mengarahkan pada situ. Oke, untuk nomor 5 ini. Nomor 5 kira-kira jawabannya apa ya? Bisa teman-teman kirimkan jawabannya di kolom chatnya kira-kira gitu. Ya, untuk nomor 5 teman-teman boleh kirimkan jawabannya di bawah gitu untuk mendalami pemahamannya. Silakan dikirimkan jawabannya. Mungkin mulai dari sekarang ya. Ya, masih ditunggu. Ini baru 2 yang menjawab. Kira-kira kemungkinan jawaban apa lagi yang cocok jawabannya di sini. Oke. Ya, jawabannya C. Kira-kira kenapa ya? Kita coba lihat. Tadi teknik apa yang digunakan? Sekarang kita mungkin coba salah satu teknik, yaitu teknik adalah teknik membaca skimming atau membaca keyword-keyword penting yang ada di situ. Yang pertama adalah fasenya, yaitu adalah fase 1 hari yang lalu. Berarti fase ini masih fase akut. Kemudian yang kedua adalah sehingga teknik nomor A itu adalah jawabannya tidak cocok karena kondisinya adalah kondisi awal gitu. Kemudian B bisa jadi jawabannya karena peningkatan neuro-M bisa kita lakukan pada ekstremitas kanan. C bisa jadi, tadi beberapa sudah ada yang menjawab C, karena ini adalah fase-fase ambulasi awal. Bisa jadi. D tidak bisa karena stabilisasi belum cocok pada fase-fase akut atau fase-fase awal. Kemudian E, stretching bisa jadi tapi tidak ada keterangan kontraktur. Jadi ini kawan-kawan semua yang perlu diperhatikan untuk menjadi perhatian buat kita semua. Bahwasanya soal ini, soal hukum ini itu tidak bisa kita jawab berdasarkan pengalaman praktek. Teman-teman harus ketahui bahwasanya yang membuat soal hukum adalah para dosen dan para praktisi yang sebagian besar menjadi clinical educator. Artinya ada sentuhan dari universitas sehingga teman-teman tidak bisa melakukan hal tersebut dengan berdasarkan pengalaman praktek saya gitu. Sehingga untuk jawaban ini ada jawaban yang sifatnya mungkin kalau E itu tidak bisa gitu. Tapi Pak saya bisa loh Pak stretching pada pasien-pasien saya gitu. Tapi tidak bisa karena tidak ada keterangan kontraktur di sini. Ya itu mungkin bisa jadi kalaupun ada keterangan kontrakturnya. Jadi kemungkinan ada jawabannya B ataupun C gitu. Nah, oke. Kira-kira jawabannya yang tepat adalah karena jawaban ini ada kondisi flasid, transfer ambulasi dan masih tidak baring dan tidak ada keterangan adanya penurunan neuro-M secara signifikan, maka jawaban yang tepat adalah butuh teknik pasif. Dan B, tidak ada keterangan apakah ROM-nya pasif ataupun ROM-nya aktif. Sehingga kita jawaban yang tepat adalah C, mobilisasi dini untuk miring kiri dan kanan. Teman-teman semuanya harus diketahui bahwasanya latihan ini itu latihan yang memang dibutuhkan pada kondisi-kondisi neurologi. Kenapa hari ini dibawa contoh kondisi neurologi? Karena neurologi itu membuat teman-teman semua kadang harus berperang pikirannya. Apakah kondisi A, B, dan benar. Dan teman-teman semua
jawaban yang ada di sini itu semuanya benar. Tapi kita cari yang paling benar untuk jawaban yang tepatnya. Sehingga teman-teman semua mungkin perlu ketelitian lebih lanjut di situ. Jadi itu adalah tahapan-tahapan awal. Nah, oke. Untuk meresum pertemuan pada malam hari ini, jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya total soal kita itu adalah 3 jam dengan total 180 soal. Sehingga kalau kita perlu berhati-hati, maka sangat perlu hati-hati sekali dalam menjawab soal ini. Teman-teman semua, alangkah baiknya kalau menjawab soal ini sebenarnya kita memiliki waktu sisa dalam mengerjakan. Jadi kalau kita misalnya memiliki 180 soal, harapannya adalah sebelum dari 3 jam kita udah menyelesaikan 180. Artinya kita bisa mengulang lagi soal-soal tersebut. Itu sehingga memudahkan kita dalam mengerjakan soal dan mengurangi bias dari yang kesalahan itu. Kemudian yang kedua adalah asumsi soal dasar satu soal satu benar. Dan faktanya ada soal yang bisa dikerjakan 1 menit, ada yang bisa lebih dari 1 menit. Sehingga kalau teman-teman ketemu dengan soal yang misalnya 1 menit, itu maka kerjakan lebih baik, jangan ditunda-tunda lagi. Dan kalau misalnya teman-teman ragu, teman-teman bisa nge-flag soalnya itu, dan itu lebih mudah sih saya rasa. Dan sarannya ini cuma persoalan judgement saja, tapi sisakan 30 menit untuk koreksi ulang. Karena kalau dengan teman-teman memiliki 3 koreksi ulang, maka kemungkinan salah kita itu akan semakin lebih kecil, semakin banyak mengulang soal, maka koreksinya akan semakin kecil. Tapi syaratnya sudah menyelesaikan 180. Sehingga kita memiliki waktu untuk koreksi ulang, mana yang ragu, mana yang tidak cocok. Dan ada juga yang berpendapat bagaimana kita kerjakan soal yang mudah. Jadi kalau merasa sulit ya udah kita tinggalkan aja itu. Lebih baik kerjakan soal-soal yang mudah dulu sehingga kita lebih bisa untuk bisa jadi satu soal nomor 39 itu susah, tapi soal nomor 40 itu mudah. Kalau kita menghabiskan waktu pada soal 39 itu sangat susah. Teman-teman harus memiliki pandangan 180 soal itu bukan hierarki ya. Jadi soal 1 itu lebih mudah daripada soal 2 lebih mudah. Bisa jadi soal pertama langsung susah. Ya teman-teman semua akan kebingungan gitu nanti menjawabnya dan harus berhati-hati di situ. Dan kerjakan semua, jangan sisakan jawaban kosong. Kalau mensisakan jawaban kosong, kita memiliki peluang untuk mengurangi nilai 1. Alangkah baiknya kalau memang soal itu tidak ada yang tersisa sama sekali, jadi semuanya bisa dikerjakan gitu. Karena ada berbagai macam teknik menjawab kan tadi, sehingga kita bisa menjawab soal-soal tersebut. Kemudian yang kedua, pelajari beberapa variasi teknik menjawab dan setelah itu kuasai salah satu teknik menjawab dan lakukan secara konsisten. Ada beberapa teknik menjawab tadi ya, mulai dari lead in, baru vignet, baru lead in. Teman-teman semua ada yang mencari keyword gitu. Jadi silakan kuasai saja salah satu teknik menjawab sehingga teman-teman bisa menjawab. Bisa jadi satu soal ini itu tidak cocok dengan teknik yang ini, bisa jadi dengan yang lainnya. Sehingga kita perlu konsisten dalam menjawab tersebut. Dan ingat ya, jawab saja sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Kalau tidak ada keterangan apapun, itu teman-teman tidak perlu menambahkan keterangan yang ada di sana. Contoh, saya biasanya melakukan teknik ini, tapi tidak ada keterangan, kayaknya soalnya salah gitu. Itu tidak akan membantu apa-apa. Jadi teman-teman akan kesusahan kalau misalnya berpikir yang seperti itu. Jadi sehingga teman-teman semua ada baiknya untuk menjawab sesuai dengan apa yang ada di keterangan di soal saja. Jadi tidak perlu menambah-nambah keterangan. Dan hindari betul perkataan atau firasat. Hindari waktu saya pengalaman praktik dulu begini kok nggak gini, nggak ada soalnya begini, harusnya begini, gini. Nanti saya mau protes sama panitia. Saya rasa itu hanya akan menghabiskan energi saja. Teman-teman perlu diketahui, soal ini sudah mengalami berbagai macam review. Jadi kalau kita merasa lebih baik dalam mengerjakan dan menganggap soal ini salah, bisa jadi pengalaman prakteknya saja yang kurang. Jadi kalau mengecilkan soal, saya rasa itu hanya menghabiskan waktu dan itu tidak akan berhasil sama sekali saya rasa. Ini soalnya salah dan segala macam, kita mau protes ya saya rasa silakan saja protes. Cuman itu tidak akan mempengaruhi apa-apa gitu, lebih daripada teman-teman semua menghabiskan energi hanya untuk hal-hal yang dirasa tidak terlalu perlu sebelum. Oke. Karena protes tidak akan menambah poin apa-apa gitu ya. Dan terakhir, latihan di jam yang sama selama H-3 berturut-turut. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu akan ada ujian di hari Sabtu, maka
Jumat, Kamis dan Sabtu, Rabu itu teman-teman kalau bisa kosongkan waktu dan memang betul-betul latihan soal yang sama. Dan terakhir adalah kunci dari semuanya adalah konsisten. Konsisten menguasai satu teknik, konsisten dalam mengerjakan soal, karena 3 jam itu waktu yang sangat lama, tapi bukan waktu yang sebentar untuk menentukan nasib akhir kita. Kalau kita teman-teman semua berpikir bahwasanya 180 soal itu sangat sedikit, saya rasa itu sangat panjang karena sangat membosankan. Tapi kalau berpikir sangat ini lama, santai saja sih, inilah akhir dari teman-teman semuanya dan untuk menentukan kelulusan atau tidak gitu. Jadi pesan dari saya cuma itu saja sih. 5 soal tadi adalah sebuah teknik gambaran umum dalam menjawab soal-soalnya saja, dan teman-teman pasti memiliki pandangan masing-masing dan cara masing-masing. Nanti bisa tinggal disesuaikan saja dengan kesesuaiannya sih. Saya rasa begitu. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan saya mohon maaf dengan segala kekurangan pada malam ini. Mungkin situasinya tidak mendukung dan semoga tetap bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Taufik. Baik teman-teman, sini pejuang UKOM yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Taufik di sini, monggo silakan bisa ditanyakan kepada orangnya langsung. Mungkin bisa raise hand ataupun bisa langsung di kolom komentar. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, mungkin saya dulu Pak ya yang bertanya Pak ya, Pak Taufik. Baik Pak. Pak Taufik, ini kan di sini ada peserta dari D3, D4 maupun profesi. Nah, apa yang membuat nantinya persiapannya akan berbeda antara D4, D3 sama profesi? Kan karena nanti mungkin soalnya juga ya kurang lebih juga akan sedikit berbeda gitu terkait dengan komposisinya. Tapi kalau persiapannya apakah sama saja ataukah berbeda Pak Taufik? Mungkin secara pengalaman ya Pak ya, sama Pak, tidak ada perbedaan. Maksudnya gitu, artinya saya rasa itu semuanya tetap sama, karena soal ini kan banyak ya 180. Karena bisa jadi kalau kita mendikotomi perbedaan jenjang pendidikan itu membuat kita lebih tidak fokus. Misalnya gini, saya mah D3 aja mah gitu, ngerjainnya mah nggak terlalu berat-berat gitu. Nanti lalu kita cuma belajarnya biasa aja, teknik aja gitu kan, itu sangat mengecoh nanti jadinya. Kemudian yang profesi, saya mah udah profesi gitu. Jadi saya kayaknya nggak perlu belajar yang kecil-kecil. Justru tidak gitu. Bahkan soal-soal itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa kita prediksi, sehingga kalau kita mau mempersiapkan diri, kalau bisa ya, ini kalau bisa tekniknya. Kalau misalnya di satu institusi itu ada jenjang pendidikan lain, misalnya D3 profesi, D4 D3, kalau bisa itu belajar bareng aja gitu. Karena itu akan mempermudah kita dalam melihat perbedaan aspek. Toh selama ini kan semua itu kan dari IV semua ya, artinya semua satu pusat toh. Jadi tidak ada perbedaan untuk itu. Yang membedakan adalah masa pendidikan saja sih. Kalau teman-teman yang D3 itu sudah terbiasa dengan ada ini ya yang harus dihindari Pak. Kalau ini bicara saya. Teman-teman D3 mungkin sudah terbiasa dengan 6 bulan praktek dan secara handling saya rasa tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau berbicara tentang CBT itu membawa sesuatu dari ranah praktik kepada ranah soal itu sangat susah, karena yang kita pelajari itu kan psikomotor ya, skill ya. Tapi sedangkan di dalam soal-soal CBT itu beberapa hal yang kognitif kita pelajari gitu. Saya tentang tadi kan Parkinson, kita tidak bisa menduga soal itu ada pengertian Parkinson, ada pengertian itu kan karena seperti itu. Yang D4 juga sama gitu, yang profesi juga sama. Jadi tipsnya malah justru tidak ada yang berbeda. Kalau ada yang pendidikannya beda itu malah lebih baik, kumpul aja bareng.
Nah, jadi itu saya rasa gini kan, kita kan harapannya kan semua lolos ya. Maksudnya kita semua, saya rasa semua dosen itu berharap semua lolos sih. Artinya semuanya kompeten gitu. Tapi caranya adalah ya caranya lebih baik banyak-banyak persiapan. Karena kalau persiapan itu melelahkan lebih baik daripada harus retaker berkali-kali, itu susah banget sih. Itu ya Pak Anan mungkin dan teman-teman semua ini ya tahu. Ya saya tidak mungkin bilang ini mah hukum nggak bisa aja gitu. Ya nyatanya juga ada yang tidak bisa sih, gitu aja sih saya. Gitu sih Pak Anan, simpelnya gitu sih. Oke, baik. Berarti intinya di sini persiapan yang terbaik itu adalah kolaborasi, Pak ya. Kolaborasi Pak. Antara Itu penting siapapun sekali. itu diajak Iya. diskusi, ayo gitu ya sebenarnya. Iya, bahkan kan ada sekarang kan untuk ini tidak hanya berbicara hukum di level pendidikan ya, tapi kan sekarang itu para pegawai yang PNS terutama ya naik alih jenjang ke level 3 ke 4 itu kan juga uji kompetensi kan. Dan itu EK pun yang teman-teman sudah kerja, STR-nya 25 SKP tidak terpenuhi kan harus EK ya, evaluasi kompetensi kan. Itu kan juga menggunakan dasar-dasar hukum gitu. Dan saya rasa itu lebih baik kolaborasi. Kalau misalnya dia udah pegawai kerja, itu jangan ragu nanya sama mahasiswa, itu jangan ragu. Kalau yang udah kerja udah kuliah pun nanya sama yang udah kerja nggak apa-apa, nggak masalah itu, karena bisa jadi tuh kita tidak bisa keprediksi, soalnya ada yang keluar gini gitu. Iya, saya rasa itu. Karena memang makin banyak latihan tuh semakin ini Pak. Semakin banyak hal yang soal-soal tidak terprediksi. Saya mau cerita Pak Anan. Ya, ini teman-teman semua boleh ini ya. Masalah sharing santai ya. Pada saat sesi diskusi itu pastikan teman-teman hanya scoring ya. Saya kadang-kadang tidak terlalu sepakat dengan teman-teman semua itu diskusi. Ini cuma pendapat pribadi sih, tapi gini Pak, teman-teman semua, semakin sering teman-teman diskusi, itu membuat kawan-kawan itu tidak pede mengerjakan soal itu sendiri. Itu benar sih Pak Anan, benar nggak? Betul banget sih. Teman-teman semua mungkin agak radikal sih pemikiran ini, tapi tolong miliki waktu sendiri untuk mengerjakan. Semakin sering kawan-kawan semua mengerjakan itu bareng-bareng, itu hasil yang dicapai itu nggak akan selesai. Karena akan terjadi yang namanya one man show kadang-kadang teman-teman semua tidak berani menjawab gitu. Teman-teman akan jawaban si dia aja mah yang dipercaya. Padahal nanti kalau kita hukum itu kita kerjanya tuh sendiri gitu. Dan kalau kita terbiasa diskusi bareng-bareng pas ngerjainnya bingung selesai gitu. Tapi Pak kita kan butuh pendapat nih mana yang benar. Kan teman-teman bisa googling aja gitu. Dan tidak perlu susah ya. Maksudnya sekarang jawaban mah ada gitu. Bahkan teman-teman kalau sore itu kalau harus bertanya kepada ChatGPT pun juga ada jawabannya. Jadi kayak jawaban tuh akan selalu ada, dan itu pun materi-materi kita di kuliah gitu. Jadi kalau bisa bukan mengajarkan selfish atau mengajarkan individualistik, tapi take time aja gitu. Kalau mengerjakan bareng-bareng ya mungkin atas dasar jiwa korsa dan kebersamaan mungkin bisa, tapi khawatirnya nanti tidak sesuai harapan. Loh kok dia lulus ya enggak gitu ya. Itu kan sedih sekali ya. Gitu sih. Ya, baik Pak. Berarti poinnya di sini kalau misalnya ada soal, ya tryout lah, misalnya tryout yang dilaksanakan oleh visioner ini, sebenarnya itu tujuannya adalah untuk scoring ya. Scoring. Yang benar adalah untuk scoring. Sementara kalaupun diskusi itu adalah materi yang di luar dari soal. Ya ibaratnya recall materi yang di masa lalu, tapi tidak dengan membahas soal gitu kan ya. Tidak dengan membahas soal yang sekiranya baru dikerjakan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Iya. Bisa jadi saya benar, bisa jadi dia enggak gitu kan. Kadang nih siswa itu mempermasalahkan yang udah benar gitu. Terus dia bahas lagi gitu. Kadang enggak itu ya. Kan komponen tadi kan banyak Pak Dan ya. Kan banyak tuh. Mungkin saya agak lemah nih di dalam profesionalitas sikap gitu kan. Ya udah biarin aja gitu. Kan masih banyak komponen lain gitu. Jadi kayak apa sih kalau kita membahas soal itu justru kita skimming dulu. Saya kurangnya di mana anatomi. Oh ya udah anatomi bagian apa gitu. Anatomi dermatom ya udah pilih aja dermatom kan nggak perlu dibahas kan. Ya nggak sih? Kan nggak perlu dibahas kan gitu. Ya udah dihafalin aja dermatom. Ya udah oh ya udah hafalin gitu. Ini iya sih. Ini aja cuman sharing berdasarkan pengalaman juga sih sebenarnya. Iya Pak, terakhir Pak, pertanyaan dari saya Pak.
Beberapa rekan kami yang di Visioner itu kan sudah melaksanakan UKOM beberapa waktu yang lalu, termasuk saya. Nah, saya memperhatikan dari soal tersebut sepertinya itu tidak merata antara setiap kompetensi. Itu apakah feeling kami aja ataukah memang benar? Kayak misalnya contohnya, kami berpikir bahwa oh integumen ini bakal nanti ada masuk 10%, nyatanya tidak sama sekali keluar. Gitu. Atau ada juga di peserta yang lain, itu loh kok malah pediatrinya yang lebih banyak daripada muskuloskeletal. Apakah memang seperti itu ataukah bagaimana Pak? Karena menurut pengalamannya dari rekan-rekan seperti itu. Pemerataan soal itu apakah ada ataukah itu memang benar-benar random dari 180 soal yang disajikan nantinya? Oh ya, saya ingin mengatakan teman-teman boleh mengatakan soalnya tidak merata kalau sudah melaksanakan UKOM. Oke. Ya betul, itu jawaban Betul. paling tepat sih rasanya. Karena kalau teman-teman yang sekarang belum melaksanakan UKOM itu jangan pernah berpikir seperti itu. Oh mungkin iya, bisa jadi ya. Tapi kalau itu diamini dan dipercaya bisa jadi oh nanti nggak ada integumen. Ternyata jebulnya itu integumen semua gitu atau di sini pediatri semua. Tapi yang paling bisa jadi perhatian ya teman-teman semua yang ada di sini itu kan ada beberapa komponen tadi ya. Biasanya pendekatannya itu memang berdasarkan kompetensi area nomor 4 itu. Jadi kan ada yang muskuloskeletal, ada yang mana gitu ya. Jadi dia diambil 180 itu diambil dari 4 komponen tadi. Nah, komponen itu semuanya rata. Jadi mungkin membuat soalnya menempatkan soal fraktur tapi kodifikasinya itu bisa jadi kepada neurologi gitu ataupun SCI kan harusnya cara neurologi ya. Tapi ternyata yang dibahas adalah tentang apa lalu dimasukkan ke integumen. Jadi sehingga hal-hal tersebut dan saya rasa kalau soal cuman pembahasan pada kompetensi itu mungkin baiknya pemikiran itu dihindari. Tapi kan ada komponen-komponen lain, misalnya perilaku, sikap profesionalisme gitu. Jadi sebenarnya tinjauannya banyak, kan ada 7 tinjauan. Yang dilihat ada 7 tinjauan ini merata ada 180 sih. Saya rasa itu sih Pak Anan jawabannya. Karena memang tapi tidak tahu secara umum. Cuman sistem itu sebenarnya sudah sedemikian rupa itu proporsional artinya dia sudah umum banyak seimbang antara jawaban yang lain. Kalau mungkin pada tahun 2023 ini kemungkinan banyak UKOM-nya itu di bagian mungkin ada pediatri banyak ya gitu. Ya sudah tidak apa-apa gitu. Ya faktanya begitu gitu. Maksudnya tidak perlu dipusingkan. Masalah kadang pembagian tidak rata kan sebenarnya tidak berpengaruh pada poin ya. Itu kan mungkin ya kebetulan pas dapat pengalaman itu ya sudah gitu bisa aja. Kadang kardio gitu ya sudah tidak apa-apa tidak masalah. Oke, baik. Oh iya Pak, terakhir ini terakhir. Ya. Pertanyaan saya terakhir sebelum mungkin teman-teman tidak bertanya. Terkait dengan osteo Bapak. Ini kan ada beberapa isu ya di beberapa tempat, bukan isu lagi sih, memang udah dilaksanakan OSCE itu, dilaksanakan di beberapa institusi, terutama D4 maupun profesi mungkin ya. Nah, apakah OSCE itu juga menjadi bagian untuk kelulusan selain UKOM ini, Pak? Kalau kampusnya sudah melaksanakan OSCE ya bisa jadi itu. Tetapi saya rasa kampus ya masing-masing yang bisa menjawab itu. Tapi kalau kampusnya melaksanakan ya itu menjadi bagian dari bagian dari penilaian. Sejauh ini cuma itu yang bisa saya jawab, Pak. Oke, baik. Berarti tergantung kampus itu sendiri ya. Bisa menggunakan OSCE itu sebagai bagian dari penilaian untuk kelulusan, tapi beberapa institusi juga belum melaksanakan itu, gitu ya Pak ya. Mungkin nggak gitu juga ya kalimatnya ya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan poin itu sebenarnya. Oke, baik. Mungkin berbeda-beda kan soalnya. Oke, karena kan kampus di Indonesia, setahu saya untuk semua jenjang fisioterapi itu ada sekitar lebih dari 90. Kita tidak bisa menyamaratakan itu semua. Baik, ini ada pertanyaan. Mungkin ini terkait dengan kami ya untuk pengelola. Izin bertanya, saat real tes UKOM apakah sesuai dengan tryout? Real UKOM apakah sesuai dengan tryout?
Ini dari Mbak Dela. Mbak Dela, maksudnya ini yang sama itu apakah soalnya, waktunya, atau apakah itu? Yang pasti tidak, Pak. Belum tentu. Belum tentu sih, maksudnya apakah kalau kita tryout itu akan 100% keluar hukum? Saya rasa tidak ada kepastian itu sih. Tapi yang pasti kalau teman-teman ada tryout dari kampus itu diikutin, itu sangat membantu. Karena analisa saya pribadi itu artinya bukan, saya tidak bisa mengatakan saya pribadi, tapi teman-teman semua itu kadang tidak siap hukum itu karena menolak dari proses ini gitu. Jadi dia kadang tidak siap CBT-nya, tidak siap lain-lain gitu, sehingga sudah down duluan sih. Ya, artinya kalau kita adakan pertemuan, kampus mengadakan tryout hukum itu ikutin saja. Kalaupun teman-teman pikir, apakah soalnya sama atau tidak, Pak? Saya rasa mengingat itu juga sangat susah sih, maksudnya tidak akan bisa mengingat soal juga sebanyak 80 sih. Tapi jawaban yang mungkin paling tepat ya, mungkin kalau mohon maaf kalau tidak menjawab pertanyaan secara langsung, tapi kalau ada tryout hukum yang ada di kampusnya itu diikutin saja. Itu lebih baik sih, lebih baik dalam menghadapi hukum ini. Itu sih Pak Anan yang bisa saya sampaikan dikit kayaknya. Ya, saya kembalikan mungkin ke Pak Anan. Kira-kira jawaban kurang lebih diskusi seperti itu. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Taufik atas materinya pada hari ini. Ya, begitu Mbak Dela. Jadi kalau misalnya ada tryout dari kampus, monggo diikutkan saja karena secara teknis mungkin akan sama, tapi itu tergantung dari institusi pelaksanaannya. Ya, jika itu pelaksanaan tryoutnya resmi dari IV, ya tentu teknisnya itu akan sama seperti itu juga, gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang dilaksanakan besok dari Visioner, yaitu tryout hukum hari Sabtu dan Minggu. Kita akan melaksanakan tryout yang monggo teman-teman bisa memilih waktu. Teknisnya hampir sama seperti itu juga. Ada 180 soal, teman-teman mengerjakan juga dalam waktu 180 menit ataupun 3 jam. Nah, beberapa menu di sana, ya Pak Taufik. Ini ada pertanyaan, mohon maaf nih. Apakah soal hukum setiap nomor soal nilai sama, pakai grade sekian? Sama Pak. Sama Pak Khalid. Sama, 180 soal itu 1 poinnya. Sama. Jadi tidak ada tidak ada perbedaan. 180 ya 1 gitu. Mungkin kalau mau jadi angka 100 ya dibagi 18 80 dibagi 18 ya Pak ya. Ya gitulah. Iya. Saya lupa matematikanya. Gitu aja sih. Iya. Gitu. Dan rata-rata kelulusan itu masih di angka 65 ya Pak ya. 65%. 65%. NBL-nya ya? Nah, iya, betul. 65%. Jadi ya, teman-teman ya anggap aja nanti kelulusan 70 lah gitu, anggap 70 selama tryout. Jadi ya kalau misalnya masih di bawah 70, rata-rata 70%, rata-rata skornya untuk tryout nanti hari Sabtu dan Minggu, kita masih ada waktu untuk meningkatkan itu lagi. Karena mengingat kalau yang D3 sama D4 sepertinya pertengahan Juli nanti ya untuk dilaksanakannya. Monggo masih dipersiapkan semuanya, gitu ya. Ada pertanyaan lain, monggo silakan. Mungkin terakhir sebelum masuk ke jam 21.00. Tidak ada ya? Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Taufik atas materinya pada hari ini, atas diskusinya pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.